Dia menyambut kedatangan seorang nabi akhirul anbiya wa khataman nabi. Dia menyambut nabi akhir zaman sekaligus penutup daripada para nabi. Andai kata ada yang mengaku setelah ini nabi yang ke-26 dan segala macamnya, maka sungguh kata Rasulullah bakal terjadi di zaman Rasul orang demikian halal darahnya bunuh dan halal darahnya diperangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqulu fis-silmi haqqa wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Jalil, Allah yang Maha Pengasih yang tiada pernah pilih kasih, Allah Rabbul Jalil, Allah yang Maha Penyayang, yang kasih sayang Allah tiada terpilih. Allah berikan kita berupa rahmat, Allah berikan kita berupa nikmat, dan Allah berikan kita berupa hidayah, hingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah dalam rangka menaikkan kewajiban muslim laki-laki, yaitu melaksanakan ibadah Jumat secara berjamaah. Selawat berikan salam, tidak bosan-bosan yang kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan diberikan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asra wa hukan anhu asra sayyi'ah wa rufi'at lahu asra derajat. Siapa yang berselawat kepada kata Rasul, maka sungguhnya Allah akan membalas padanya 10 kebaikan, dan Allah tutup padanya 10 keburukan, dan Allah akan mengangkat derajatnya sebanyak 10 kali lipatan dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak kaum muslimin, saudara-saudaraku, sidang jemaah Jumat yang berhadir, tamu Allah yang berbahagia, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena tak ada hidup yang lebih baik melainkan senantiasa mempertahankan akidah dan keimanan, dan tak ada mati yang lebih mulia melainkan mati dalam keadaan husnul khatimah insyaallah, dan nanti dibangkitkan Allah dari dalam kubur kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Adapun di bulan yang sangat luar biasa ini, di mana seluruh umat Islam tercatat dari mulai pagi tadi sampai mungkin atau malam hari tadi, mereka mengadakan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menyambut kedatangan seorang nabi akhirul anbiya wa khataman nabi. Dia menyambut nabi akhir zaman sekaligus penutup daripada para nabi.
Andai dan ada yang mengaku setelah ini Nabi yang ke-26 dan segala macamnya, maka sungguh kata Rasulullah, bakal terjadi di zaman Rasul orang demikian halal darahnya dibunuh dan halal darahnya diperangi karena dia mengganggu akidah umat Islam itu sendiri. Maka judul khutbah Jumat di bulan Rabiul Awal, minggu kedua Rabiul Awal, adalah menyambut kelahiran Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin dan mengangkat 3 misi kerasulan Nabi Muhammad SAW. Bapak kaum muslimin sidang jamaah yang berhadir, kamu Allah yang berbahagia. Jatuh pada hari Senin 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Pada masa itu belum ditetapkan kalender atau penanggalan Hijriah. Pada saat 1 Muharram 1 Hijriah diperuntukkan diangkat masalah penanggalan Islam. Kata Talha bin Ubaidillah, bagaimana kalau kita mulai saja 1 Hijriah pada saat Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke dunia? Tapi kata Rasulullah, tak bisa mengangkat suatu aturan dimulai dari pribadi atau diri sendiri. Maka diambillah dari peristiwa hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Maka pada saat itu dimulailah 1 Muharram 1 Hijriah. Lalu bagaimana mungkin kita bisa melupakan kelahiran Nabi Muhammad SAW ketika dihitung waktu mundurnya? Maka tepatlah hari Senin 12 Rabiul Awal, tahunnya masih kosong pada kalender Hijriah, tapi ditandai dengan peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu disebut dengan Aulul Fil, adalah tahun gajah. Tahun gajah inilah yang menjadikan pertama kali Rasulullah SAW dilahirkan ke dunia sebagai misi pertama kerasulan. Innama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwasanya Rasulullah SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi lahirnya di kota Mekah, senyap sunyi. Kedatangan tentara Abraha hampir hancur kota Mekah. Andaikan hari itu tak ada rahmat Allah, maka hari ini orang bertolak memakan untuk rahmat pun tak bisa melakukan ibadah haji. Diselamatkan oleh Allah dengan sesempurna penyelamatan. Didatangkan maka dibukukan di dalam Al-Quran surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Diutus burung ababil mengangkat membawa batu dari neraka dan dilemparkanlah kepada pasukan berdaya. Selamat kota Makkah. Itulah Makkah itu disebut sebagai Makkah Mukarramah. Makkah adalah suatu negeri yang diberi rahmat oleh Allah karena lahirnya seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak muslimin sidang jemaat yang berhadir dalam Allah yang berbahagia. Bahkan pada masa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun itu tak ada satupun manusia yang bernama Muhammad. Itu nama paling utama ada di dunia. Ada suatu riwayat menjelaskan ketika Abdul Muttalib menghampiri seorang pendeta, maka dia menyampaikan kepada Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad, bahwasanya pada tahun ini akan lahir seorang anak laki-laki. Dia akan bernama Muhammad. Dia akan menjadi penyelamat untuk semua agama yang pernah ada di atas dunia. Maka pada saat itu orang kafir berbondong-bondong mengasih namanya anaknya Muhammad. Ada 7 nama Muhammad yang lahir pada tahun itu. Tapi ternyata Allah menjadikan kenabian kepada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak muslimin sedang jamaah yang berhadir dalam Allah yang berbahagia. Ini kisah selalu disampaikan oleh banyak ulama. Ini kisah harus disampaikan kepada generasi dan keturunan kita, biar mereka menjadikan Nabi Muhammad SAW bukan hanya sebagai panutan, tapi lebih kepada idolanya dari mulai dunia sampai ke akhirat nanti. Yang kalau kita berbicara pada tempat yang berbahagia ini,
Perlukah kita berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ingat, ketika kiamat kubra terjadi, idza zulzilatil ardu zilzalaha, kelak bumi ini akan digoncangkan dengan sehebat-hebat goncangan. Maka diriwayatkan oleh hadis Rasulullah, ketika dia bertanya, ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, bangkitkan aku sebagai orang yang pertama kali setelah bumi ini dihancurkan." Kenapa Rasulullah minta dibangkitkan pertama kali? Karena dia ingin menunggu umatnya. Wa anna Allah yab'atsu man kubur. Mereka yang sudah puluhan tahun terkubur dan mereka yang sudah terkubur pada saat hari kiamat dibangkitkan dinanti langsung di yaumil mahsyar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Mereka yang senantiasa memperindah diri mereka, mempercantik hati mereka dengan untayan kalimat Allah sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad. Bahkan para muslimin yang berbahagia, sampai di lembah Jahannam, di pinggir neraka Jahannam, Rasulullah masih menantikan umatnya yang ingin diselamatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya. Siapa umatnya? Kitalah yang masih hidup sampai saat sekarang ini, yang akan menanti datangnya hari kiamat. Kitalah umat akhir zaman. Bapak muslimin sidang jemaah yang berhadir dalam Allah yang berbahagia. Bahkan rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia dilahirkan ke dunia, Aminah tak bisa menyusuinya. Ada riwayat mengatakan hanya 3 hari bisa menyusui anaknya, ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan. Diambil kesusuan oleh Halimah Syahdiyah. Ketika Halimah Syahdiyah dia punya penyakit, apa penyakitnya? Mohon maaf, di sidang khutbah kami sampaikan, bagian kiri Halimah Syahdiyah itu tak bisa berfungsi, hanya berfungsi bagian kanan. Tapi ternyata ketika Rasulullah SAW hendak disusukan oleh Halimah, ketika itulah di umur yang 6 bulan Rasulullah atau Muhammad kecil menyusu pada Halimah Syahdiyah, lancar semuanya, penyakitnya hilang, berkah diberikan. Kenapa Muhammad kecil tak bisa menyusu di sebelah kanan? Karena yang kanan milik anaknya Halimah Syahdiyah. 6 bulan umurnya diajarkan untuk mengambil hak orang lain oleh dipersilakan. Hari ini umatnya bahkan sudah berubah sampai tua masih ingin memakan hak orang kaya. Malu baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia diambil oleh Halimah dikembalikan pada Aminah, Aminah meninggal 6 tahun. 6 tahun umurnya sudah dalam keadaan yatim piatu, diasuh oleh Abdul Muthalib kakeknya. 8 tahun pun kakeknya meninggal, diambil pengasuhan oleh Abu Talib. Abu Talib pamannya penguasa Quraisy yang luar biasa, disegani orang banyak. Cinta dia kepada agama Allah, cinta dia kepada Rasulullah. Ketika masa hidupnya tak sedikit pun orang berani menyentuh keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, di ujung ayat, di ujung akhir kehidupan Abu Talib, dia tak bisa dimasukkan ke dalam surga. Meski Rasulullah meminta kebaikan kepada Allah, apa kata Rasulullah kepada Hamzah? Wahai pamanku, sungguh doaku ditolak oleh Allah tentang Abu Talib pamanku yang akan dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena di lisannya Abu Talib tak mengatakan la ilaha illallah. Kalimat ini adalah kalimat rahmatan lil alamin. Kalimat ini adalah kalimat yang penyampai kita ke akhirat sana. Maka mohon maaf Bapak kaum muslimin sidang jemaah yang berhadir dalam Allah yang berbahagia, pertahankan kalimat ini bahkan sampai roh berbolak-balik dari atas ke bawah, dari gerombolan balik lagi ke dalam. Pertahankan kalimat la ilaha illallah, di sana ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bapak kaum muslimin yang berbahagia, rahmatan lil alamin Rasulullah tak hanya berlangsung ketika beliau lahir, tak hanya berlangsung ketika beliau kecil, tak hanya berlangsung ketika beliau remaja. Tak ada satu riwayat pun disampaikan atau menceritakan bahwasanya Rasulullah seorang panglima perang, tapi dia pernah membunuh lawannya. Tak ada satu pun riwayat yang mengatakan Rasul membunuh lawannya. Tak ada. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum maju ke medan perang sebagai panglima perang, dia katakan kepada para sahabat, dia katakan kepada panglima perang yang lain,
Niatkan dalam hati kita untuk berperang, jangan sampai ketemu musuh. Artinya apa? Jangan tanamkan ketika bertemu dengan manusia yang lain menjadi musuh yang nyata di atas dunia. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak pernah menyakiti musuhnya, tak pernah menganiaya musuhnya. Bahkan ketika musuhnya sudah mengangkat bendera putih, tak ada lagi cedera, bahkan perlindungan dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah mau beliau kena tebas oleh pedang, ketika darah tidak bercecer di atas bumi Allah, maka Rasulullah langsung mengambil mudahnya. Dia ambil sosok yang terluka, dia balut dengan kainnya. Dia berharap jangan sampai darahnya menetes di atas bumi Allah. Andaikan darah itu menetes sampai ke bumi Allah, maka sungguh ribuan malaikat akan turun di atas dunia menghapuskan segala musuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cerita rahmatan yang alaminya Rasulullah yang lain? Diriwayatkan ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, dari Madinah ke Taif, berharap dapat selawat dari kaum Bani Taif, tapi ternyata Bani Taif melemparnya dengan batu, Bani Taif melemparnya dengan kayu, berdarah pelipis beliau. Dia pegang pelipisnya, dia pegang keningnya sampai mengganti di atas bukit yang paling tinggi. Dia berdoa di hadapan Allah, ya Allah, hampir saja malaikatul jabal turun ke atas dunia. Ya Muhammad, apa yang membuat keningmu berdarah, apa yang membuat pelipismu terluka, sampaikan kepadaku siapa yang membuat demikian. Sungguh akan aku angkat buah bukit yang paling tinggi di tanah Arab ini, akan aku lemparkan kepada mereka yang pernah menganiaya. Tapi apa kata Rasulullah? Malaikat, aku baru berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan Bani Taif sebagai bani yang kuat beragama sampai hari kiamat nanti. Alhamdulillah, kalau kita dengarkan Bani Taif, sekarang banyak tokoh-tokoh ulama bermunculan di sana. Doanya Rasulullah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak muslimin sedang dan macam-macam berada Allah yang berbahagia. Apa misi Rasulullah yang kedua? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah tampak di dalam diri Rasulullah itu sebagai uswah, sebagai contoh yang baik yang mesti kita tiru. Seorang bapak akan meniru bagaimana Rasulullah berkeluarga. Seorang imam masjid akan meniru bagaimana Rasulullah menjadi imam. Seorang pengkhotbah akan meniru bagaimana Rasulullah menyampaikan khotbah. Khotbah Jumat dengan suara yang menggelegar. Begitulah cara Rasulullah menyampaikan khotbah tanpa berkedip satu mata pun. Itulah penyampaian khotbah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. As-siddaru alal kufar, yang tegas perkara keyakinan dengan orang kafir. Tak mau masuk ke sini selama setahun, tak pula mau mengajak orang selama setahun untuk berputar keyakinan. Tapi ketika berkasih sayang kepada mereka, ruhama bainahum, mereka menebarkan kasih sayang, walaupun dia bukan Islam, walaupun dia Islam, walaupun seakidah, walaupun tak seakidah. Kesayangan, kasih sayang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak muslimin, sidang jamaah yang berhadir, kamu Allah yang berbahagia. Hari ini betapa banyak ulama warasatul anbiya yang jelas kedudukannya adalah sebagai pewaris Nabi. Para ustaz, para ulama adalah pewaris Nabi, tapi ternyata mohon maaf, banyak di antara mereka yang masuk ke dalam lingkaran orang kafir. Banyak di antara mereka mengiyakan pekerjaan orang kafir. Ada yang bergantian masuk gereja, ada yang bergantian meresmikan gereja. Siapa mereka? Kalau andaikan kita menemukan yang demikian, tinggalkan mereka. Jangan pandang lagi mereka sebagai ulama, karena jika kita mempertahankannya, maka sungguh kita pun akan digiring ke dalam nerakanya Allah. Karena kita pernah melanggar aturan-aturan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak muslimin, sidang jamaah yang berhadir, kamu Allah yang berbahagia. Maka di momen khutbah Jumat ini, jadikan segala tindak tanduk Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh dan suri teladan bagi kita yang hadir pada hari ini. Dan yang ketiga, bagaimana misi Rasulullah kepada Rasulullah? Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sungguh telah diutus Rasulullah ke atas dunia untuk menyempurnakan akhlak manusia. Apa akhlak manusia sebelumnya disebut dengan jahiliyah?
Apa itu jahiliyah? Dia bukan orang bodoh, dia bukan kaum yang bodoh, tapi mereka adalah kaum yang melampaui batas. Ada ajaran sebelum Nabi Muhammad, ajaran Nabi Ibrahim, hanya sebagian yang melakukan, sebagiannya lagi bertuhan pada diri mereka sendiri. Ada yang bertuhan kepada pokok kayu, ada yang bertuhan kepada batu, ada yang bertuhan kepada bangunan, ada yang bertuhan kepada gunung, ada yang bertuhan kepada sungai, ada yang bertuhan kepada lautan, ada yang bertuhan kepada manusia. Mereka lah orang-orang jahiliyah. Datang Rasulullah SAW membawa sebuah risalah kenabian, arsala rasulan bil huda wa dinil haq. Rasul datang membawa petunjuk. Apa petunjuknya? Al-Qur'an. Wa dinil haq, membawa agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Agama yang Allah ridhoi adalah Islam. Maka berbahagialah menjadi putra terbaik orang Minang. Berbanggalah menjadi masyarakat Minang pada umumnya, karena orang Minang ada syarat bersanad kita. Kebiasaan kita diatur oleh agama kita, dipegang prinsipnya oleh Al-Quran. Bukan karena nafsu penceramah yang menyampaikan kebenaran, tapi memang benar. Al-haqqu mir rabbika, kebenaran itu datang daripada Allah lewat Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau cerdas. Jangan kira Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Al-Maidah ayat 3 sebagai firman Allah terakhir itu yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Tidak, ayat itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan kejadian, sesuai dengan batasannya Rasulullah menanggapi banyak kehidupan. Tapi ternyata yang hari ini kita lihat tersusun dari Al-Fatihah 1 sampai 7 dan An-Nas terakhir 1 sampai 6. Itulah yang tertulis di Lauhul Mahfuznya Allah Subhanahu wa taala. Begitu cerdas Rasulullah bisa mengingat urutan yang mana terdahulukan dan urutan mana sebagai penutup Al-Qur'an itu sendiri. Juznya 30, 114 surat, 6.666 ayat. Ada di kepalanya, dituang lewat kitab suci Al-Qur'an, pedoman untuk manusia. Bapak muslimin sidang jamaah yang berbahagia, kamu Allah yang berbahagia. Maka hari ini kami ingatkan, ketika mencintai Rasulullah, berarti kita mencintai agama Allah, yaitu agama Islam. Ketika kita mencintai Rasulullah, berarti kita ingin mengamalkan Al-Quran. Ketika kita mencintai Rasulullah SAW, berarti kita mencintai Tuhan yang punya alam semesta. Dan ketika kita mencintai Allah dan mencintai Rasulullah, hablum minallah wa hablum minan nas. Kuatkan tali persaudaraan di antara kita sesama umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatabiru yaumil marsad ta'allamu turhamun. Alhamdulillah khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala bi ayatil ukhra wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladziina aamanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma bil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa
aizil qurba wa ta'ala wasai wal munkar wal baghi a'idukum la'allakum tadhakkarun faskuruni askurukum waskuruni wa la takfurun wa la tudullaha